Oke, adik sekalian, jadi di hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan data warehouse. Ya, saya ulang kembali dari penjelasan sebelumnya, konsep dasar dari data warehouse, bahwa data warehouse sendiri itu adalah sebuah database tersendiri yang tujuan utamanya adalah menampung data-data historis, ya. Kemudian sumber datanya juga dari berbagai macam sumber data, bisa dari sistem informasi manajemen, bisa dari file Excel, bisa file teks, ya, CSV, ataupun dari file XML, dari data yang lain. Kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan ke dalam sebuah sistem data warehouse. Outputnya apa? Outputnya adalah sebuah rekapitulasi data. Ya, rekapitulasi data untuk menunjang sistem mendukung keputusan yang diambil oleh para manajer. Dan juga output dari data warehouse itu bisa dimanfaatkan oleh tools mining, ya. Tools mining untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna, ya, lebih berharga. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, bahwa blok diagram dari data warehouse adalah seperti ini. Data warehouse itu di sisi blok nomor 3, dia database tersendiri, ya. Kemudian dia punya berbagai macam sumber data. Ya, kalau bisa itu ya dari sistem informasi atau transaksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Kemudian ada proses ETL, ya, ekstraksi, transformasi, dan loading, ya, memindah data dari sumber data ke dalam data warehouse secara berkala. Tapi ini tidak real time biasanya, ya. Nah, tidak real time, dia di scheduling. Ya, misalnya tiap hari pada saat tidak jam sibuk. Nah, proses ETL sendiri itu kadang-kala juga membutuhkan staging area. Ya. Jadi area bantu atau database bantu sebelum data itu dimasukkan secara bersih atau secara clean, ya, atau secara tempatnya sudah benar, ya, tidak ada data yang salah, itu ya, itu baru dimasukkan ke data warehouse. Oke, kita kembali ke materi yang sebelumnya, ya. Ada pengantar, sudah saya jelaskan sebentar, ya, di minggu yang lalu apa itu data warehouse, sudah saya jelaskan juga. Kemudian mengapa kita perlu data warehouse, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda memiliki data detail history untuk tujuan analisa? Ya, detail history-nya pada sebuah data. Nah, ini yang bisa menjawab adalah data warehouse. Kemudian berapa bulan dari data historis yang perlu di-online-kan? Apakah Anda menyimpan level detail yang benar? Apakah Anda dapat menganalisa penjualan untuk tiap produk dari setiap daerah sebelum dan sesudah struktur pelaporan penjualan di reorganisasi? Nah, data warehouse dibangun dengan tujuan memecahkan semua permasalahan tersebut. Nah, berikutnya adalah membahas tentang tinjauan historis. Ya. Tahun 70-an, ya, sampai dengan era tahun 90-an itu kan ada PC yang dibangun tahun 70-an, kemudian era database relasional itu muncul di tahun 80-an. Ya. Kita kenal dengan istilah sistem OLTP, yaitu Online Transactional Processing. Jadi tujuan dari ilmu basis data yang dibangun tahun 80-an untuk transaksi. Ya. Kalau transaksi itu atau data transaksi itu kebanyakan adalah proses penambahan data, proses perubahan data, dan proses penghapusan data atau insert, update, dan delete. Itu banyak dilakukan pada sistem online transaksional processing atau yang kita kenal yang saat ini kita menggunakan database relasional RDBMS, ya, ketika kita mempelajari di ilmu basis data yang pertama, gitu ya, dan ataupun basis data yang lanjutan. Kemudian
tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an atau akhir tahun 80-an ya 89 berarti sampai 90 muncullah enterprise data warehouse ya yang tujuannya adalah untuk analytical. Tujuannya adalah untuk menampilkan laporan-laporan data ya. Tujuannya untuk menganalisa data. Nah, istilah data warehouse sendiri atau gudang data itu dikenalkan oleh Bill Inmon. Ya, pencetus dari data warehouse sendiri itu adalah Bill Inmon. Kemudian aktivitas utamanya adalah query atau membaca data pada data yang besar. Ya, karena data warehouse sendiri itu isinya adalah history data, mengumpulkan dari data-data yang masa lalu dikumpulkan jadi satu. Tentu saja kegunaannya adalah kita bisa membaca data historis. Ya. Seperti yang saya infokan bahwa analisa data itu perlu butuh data histori yang lengkap atau yang lama, gitu ya, sehingga akurasinya akan jadi lebih valid. Ya, itu bisa 5 tahun yang masa lalu ya, 6 tahun masa lalu atau 10 sampai 5 tahun yang lalu, gitu ya, itu lebih akurat ya, sampai dengan sekarang misalnya ya. Itu untuk keperluan analisa data. Nah, itu akan semakin akurat. Nah, tentunya dengan data yang ada ya, data yang disimpan di data warehouse, itu kan bisa berjuta-juta record. Ya, karena setiap harinya itu selalu ada penambahan data-data baru. Dan itu tidak pernah dihapus. Nah, tantangannya adalah kita mengquery pada data yang besar dengan cepat. Ya, mengquery data pada data yang besar dengan cepat. Nah, maka kita perlu sebuah teknologi data warehouse ini. Kemudian aktivitas perubahannya itu hanya terjadi pada saat data di-load ke dalam data warehouse. Kapan dia di-load? Ya, dia periodik. Ya, periodik dari biasanya pada malam hari gitu ya. Pada saat database-nya itu tidak digunakan ya, database transaksional itu minim digunakan. Jadi kalau misalnya toko retail supermarket, jam supermarket misalnya tutupnya jam 11 malam, maka proses pembacaan datanya bisa jam 12 malam gitu ya. Mungkin butuh waktu otomatisnya 1 jam ya untuk mengkompilasi sebuah data gitu ya. Data transaksional ke dalam data warehouse ya, karena mungkin tidak sebentar. Karena proses query-nya itu jelas akan meng-query juga di sisi data warehouse-nya, mencocokkan dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan di pembahasan ETL. Kemudian ada beberapa teknologi yang digunakan untuk mengoptimasi data warehouse. Yaitu bisa dengan menggunakan index table, bisa dengan menggunakan partisi table, ataupun dengan menggunakan materialized view. Dan ini sudah ada di teknologi Oracle yang versi Enterprise. Ya, yang versi Enterprise. Dan versi Enterprise-nya sendiri ini sudah ada di Oracle sejak Oracle 8i. Apalagi yang sekarang sampai Oracle versi 19. Oke. Kemudian analisa yang diperoleh dari data warehouse. Nah, pada analisa data warehouse itu kita bisa mencari data rekapitulasi itu setiap periode waktu yang kita inginkan. Ya, misalnya setiap periode waktu minggu, bulan, tahun, ya, itu bisa kita lihat periode data untuk rekapitulasi untuk keperluan analisa data. Kemudian ada juga contohnya di situ seorang penganalisis perlu membandingkan penjualan bulan ini dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya untuk setiap toko. Jadi misalnya pada toko ya Superindo misalnya dia bisa membandingkan ya manajernya itu pada penjualan tiap cabang di beberapa tahun ke belakang sampai dengan sekarang. Performanya bagaimana? Ya, performanya bagaimana? Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh
analisa data yang bisa kita lakukan untuk melihat dari kegunaan data warehouse ya. Oke, lanjut. Kemudian mengapa data warehouse membutuhkan desain database yang berbeda? Data warehouse sendiri itu didesain untuk kita bisa melakukan query secara cepat. Ya. Kalau yang sebelumnya bagaimana? Tidak didesain ya. Kalau RDBMS yang biasanya itu tidak didesain untuk keperluan query yang cepat, tapi desainnya adalah untuk efisiensi storage. Ya, makanya kalau di RDBMS biasanya kalau kita pakai ERD itu kan ada normalisasi ya. Normalisasi itu konsepnya tidak ada yang redundan. Tidak ada data yang diulang pada tabel yang lain, padahal tabel utamanya atau tabel masternya itu sudah tersedia. Ya. Nah, itu konsep dasarnya dari RDBMS atau dari normalisasi data pada basis data yang pertama. Nah, kalau data warehouse itu sebaliknya nantinya, tidak ada normalisasi, justru supaya lebih cepat, justru denormalisasi. Justru kebalikannya dari RDBMS yang biasa kita pelajari. Nah, karena tujuannya berbeda. Data warehouse tidak mementingkan storage ya, karena sudah pasti harus menyediakan storage yang gede. Karena dia menyimpan data historical pada masa lalu, sehingga mau nggak mau prasyarat utamanya adalah hard disk ataupun storage penyimpanan yang besar. Ya, tapi tujuan utamanya adalah menghasilkan query yang cepat. Lalu dengan data warehouse sendiri, informasi diturunkan dari data yang lain. Ya. Contohnya rolling up data untuk dijadikan ringkasan, dilakukan operasi drilling down, dan seterusnya ya. Kemudian desain yang sesuai adalah dengan menggunakan skema STAR, yang nantinya saya akan tunjukkan ya di materi selanjutnya, itu skema apa saja yang sesuai untuk data warehouse. Nah, skema STAR sendiri itu diperkenalkan mulai pertama kali oleh Ralph Kimball. Ya, kalau istilah data warehouse-nya diperkenalkan oleh Bill Inmon, tapi untuk skema STAR-nya itu diperkenalkan oleh Ralph Kimball. Beda orang. Oke, langsung saja. Nah, lanjutannya mengapa data warehouse sebagai sistem terpisah atau database terpisah? Karena sistem operasional tidak berisi data historis. Ya, sistem operasional sendiri itu tidak berisi data historis. Artinya data historisnya itu dibuang, dipotong. Ya. Mengapa kok dipotong? Ya, untuk mempercepat proses perubahan data. Ya. Jadi data-data masa lalu itu tidak disimpan secara permanen. Ya. Dia akan ditempatkan, biasanya di backup, diletakkan di tabel yang lain. Ya, sistem operasional seperti itu ya, supaya tidak mengganggu sistem operasional yang saat ini berjalan. Kemudian juga skema datanya itu tidak didesain untuk keperluan query kejelasan bisnis. Ya. Dengan data yang begitu besar, kemudian kita query di sistem transaksional, nah sistemnya akan lambat gitu ya, tidak sesuai yang jadi target utama dalam data warehouse. Nah, kemudian data warehouse sendiri itu dibangun dari sistem operasional. Ya, data warehouse sendiri itu dibangun dari sistem operasional. Jadi dia melibatkan ekstraksi data dari sistem operasional dikombinasi dengan informasi tambahan dari pihak ketiga. Jadi Anda bisa mengambil dari pihak ketiga, contohnya data internet dan seterusnya. Kemudian ditransformasi ke dalam format yang seragam dan di-load ke dalam database. Nah, proses pemindahan data ini itu butuh waktu 80%. Nah, perpindahan proses ini kita namakan ETL ya, ekstraksi, transformasi, dan loading. Di dalamnya adalah menempatkan data, menulis program untuk ekstraksi, memfilter, dan membersihkan data, lalu mentransformasi data ke dalam skema pengodaan standar, kemudian meload data ke dalam data warehouse. Dan proses transformasi ini ya, proses ETL-nya ini butuh waktu 80% dari keseluruhan proses data warehouse. Sebenarnya kalau kita sudah membangun skemanya atau desain skemanya si data warehouse, maka itu sudah kita katakan
kita sudah membangun data warehouse-nya. Tapi pada kenyataannya nanti proses yang jadi lama adalah proses memindah data dari sumber data transaksional tadi ke dalam data warehouse, seperti yang dijelaskan pada blok diagram yang paling awal tadi. Nah, mengapa kok butuh waktu lama gitu ya? Ada dua sistem yang berbeda ya. Contohnya sistem yang pertama itu ada kode 1234 ya di tabel barang, itu disebut sebagai roti. Sedangkan sistem yang lain yang kita import juga itu juga ada kode 1234 tetapi disebut sebagai kue. Maka program harus bisa memastikan yang saya pilih nanti 1234 sebagai roti atau kue. Nah, ini tinggal kita ditentukan oleh database administratornya atau si pembuat data warehouse-nya. Oke. Oke, lanjut yang berikutnya adik sekalian. Jadi contoh yang berikutnya ada kode yang berbeda ya. Ada kode produk yang di sistem yang pertama itu menggunakan tanda plus atau minus. Kemudian yang lain itu pakai tanda spasi saja. Ya. Ini mau digabungkan dengan kode penamaan yang tunggal gitu ya, maka harus dipilih mau yang minus ataukah yang spasi. Nah, itu desainer data warehouse-nya yang menentukan. Kalau ada baru lagi misalnya, ternyata tidak minus, tapi ada tanda misalnya kali. Nah, ini kan ada kasus baru, ya, sehingga proses ETL juga harus diupdate. Kemudian gender ada yang pakai L atau P ya, ada yang pakai M atau F, ada yang pakai justru kode 1 atau 0. Nah, sistem yang berbeda seperti itu harus kita satukan, dan itu tidak mudah. Ya. Yang lebih rumit lagi contohnya nama kota saja ya, nama kota, misalnya nama kota Surabaya, ditulis komplit Surabaya. Tapi di sistem yang lain itu menamakan disingkat saja, ya, disingkat SBY. Tapi maksudnya adalah Surabaya tadi. Nah, sistem kalau nggak diberitahu kan bingung ini SBY ini kelompoknya data yang mana? Apakah memang Surabaya atau nama orang justru? Nah, ini kan jadi masalah. Kadangkala hanya nyebutkan nama singkatan ya, misalnya Boyo. Ya. Kalau Anda misalnya di terminal ya, di Bungurasi gitu, Boyo, maksudnya Surabaya maksudnya ya. Nah, itu. Ada yang ditulis Surabaya itu pakai titik S, titik U, titik R, titik A, titik B, titik A, titik Y, titik A. Nah, tambah rumit lagi gitu ya. Nah, tantangannya adalah ini ya, tantangannya dari data warehouse adalah mengintegrasikan data. Tapi kalau satu sumber data saja, ya nggak ada masalah. Gitu ya. Tetapi kalau perusahaan besar itu kan biasanya sumber datanya itu lebih dari satu. Ya, dia punya anak cabang yang banyak dari kota satu kota yang lain, dan kemungkinan di setiap cabang punya sistem yang berbeda-beda. Kemudian di pusatnya ingin mengintegrasikan jadi satu kesatuan. Nah, tantangannya adalah seperti itu. Pernah bimbingan saya itu proyek akhirnya berjudul analisa data warehouse ya, dengan menggunakan data warehouse pada wilayah ini ya, atau di Indonesia katakanlah. Nah, masalahnya dia harus mengumpulkan data kebencanaan kalau nggak salah dulu ya, tugas akhirnya itu mengumpulkan beberapa data kebencanaan di beberapa provinsi. Kemudian diramu jadi satu. Nah, dia menemukan ya, beberapa fitur data yang berbeda. Ya, fitur data berbeda. Misalnya ketinggian air, ya ketinggian air pada waktu banjir ya, kebencanaan banjir misalnya. Ada yang pakai sentimeter, ada yang pakai meter, gitu ya. Sentimeter, kemudian satunya meter, mungkin satunya pakai milimeter, gitu ya. Mungkin satunya pakai kaki, gitu ya. Waduh,
ya macam-macam gitu ya. Dan itu diramu jadi satu, ketemu ukuran standar. Nah, misalnya pakai sentimeter. Nah, seperti itu contoh yang sepele tetapi bikin rumit. Ya, sepele tapi bikin rumit. Karena apa? Datanya banyak. Dan nanti Anda akan temukan itu pada proyek akhir data warehouse ini. Ya, saya punya nanti permasalahan yang harus Anda selesaikan. Dan sumber datanya berbeda tapi maksudnya sama. Anda akan menemukan itu pasti. Nanti di proyek akhir saya akan memberikan tugas itu dan Anda akan menemukan itu, permasalahan yang ada di ETL. Dan apa yang harus Anda lakukan, gitu ya. Nah, maka Anda harus bisa putuskan itu. Anda nggak mungkin membuang semuanya. Kan pasti ada informasi yang berharga dari data yang ada itu. Contoh yang lain adalah perbedaan mata uang. Ya. Satunya pakai dolar, satunya pakai rupiah, satunya pakai euro. Nah, kalau itu bisa tinggal dikonversi. Tapi masalah konversinya ini yang jadi masalah. Ya, saat ini kursnya dolar berapa? Tiap hari bisa ganti. Ya, jadi rumit gitu ya. Jadi rumit. Standar yang jadi rumit gara-gara standar yang berbeda antara satu sistem dengan sistem yang lain. Oke, saya akan menunjukkan lagi contoh dari penggunaan analisa data yang ya menurut saya itu sip lah menurut saya untuk analisa data ya. Contohnya nah, ini ada di sekalian. Jadi websitenya adalah analytics2rti.co.id. Ini kalau Anda perhatikan atau Anda lihat ini adalah website untuk menganalisa harga saham. Ya, menganalisa harga saham yang saat ini ada. Ini contohnya saya akan melihatkan salah satu saham saja ya. Misalnya INTP, Indosemen Tunggal Prakasa Tbk ya. Kita bisa melihat di sini data-data penjualan saham ini per hari live seperti ini. Ya, dia turun gini ya. Ini dari jam ke jam ya. Kemudian selama 5 hari ke belakang. Nah, selama 5 hari ke belakang Anda bisa lihat trennya dari 5 hari yang sebelumnya itu sampai dengan sekarang ini posisinya seperti ini. Kemudian 1 bulan. Nah, 1 bulan, itu 1 bulan terakhir itu fluktuatif harganya seperti ini. Kemudian periode 3 bulan. Ya, 3 bulan, nah ini zigzag seperti ini. Ya. Zigzag seperti ini. Ada yang periode 6 bulan. Nah, zigzag seperti ini. Ada yang 1 tahun. Oh, ini turun terus ini. Harganya dari 21.000 turun, jatuh, di masa pandemi itu sampai hampir 50% turunnya. Ya, jatuh sekali, kemudian recovery lagi di bulan April, ya sampai dengan September saat ini, 1 tahun ini. Kemudian kita bisa lihat lagi 3 tahun, nah, 3 tahun. Nah, dia fluktuatif juga. Dia pernah anjlok juga di tahun 2018, 13.000, kemudian naik lagi gitu ya, dan seterusnya dia anjlok lagi di sini di bulan Maret pada saat pandemi dan seterusnya. Ini periode 5 tahun juga. Nah, 5 tahun jadinya seperti ini. Nah, kalau kita misalnya membeli saham, apakah bisa kita jadikan acuannya, ya acuannya pada saat kapan kita membeli harga saham misalnya? Apakah pada masa dia up, ya pada model misalnya ini ya, trennya up baru kita beli. Ya. Oh ini sudah mulai up, berarti kita bisa beli. Nah, apakah seperti itu? Gitu ya. Dengan melihat data ini. Ya, kalau ini kan melihat grafik ya. Ada yang melihat grafik
dari tren penjualnya saham. Ada juga yang melihat dari portofolio. Portofolio dari penjualan, bukan penjualannya, ya kayak performanya perusahaan itu. Ya, di bagian finansial ini ada performanya ya. Di tiap tahun itu pasti ada pelaporan keuangan setiap perusahaan itu. Di 5 tahun yang terakhir ya, itu bisa kita lihat 2015 ya total penjualannya ya kita lihat trennya dia turun terus ya. Tetapi di tahun 2018 dia naik lagi. Ya, kemudian nah sekarang ini kan masih pelaporannya setengah tahun ya. Masih setengah tahun. Makanya di sini 30 Juni. Atau ini kuartal kedua ini, laporan kuartal kedua. Nanti akhir pelaporan kuartal ketiga itu pada 30 September bulan ini, itu akan muncul lagi. Dan ini pasti meningkat, gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu aktif, dia akan meningkat. Nah, kemudian di bawahnya lagi nanti ada beban perusahaan, misalnya utang, gitu ya. Sehingga nanti net profit-nya itu di bawahnya. Ya, net profit-nya dari tahun ke tahun, ini yang paling tinggi justru yang di tahun 2015 ya. Sampai sekarang dia turun terus. Nah, dengan data seperti ini kalau orang melihat data teknik fundamentalnya fundamental dari sebuah perusahaan, nah apakah nantinya seseorang itu akan membeli saham di perusahaan ini? Nah, ini berdasarkan data yang ada di sini gitu ya. Nah, ada yang profil. Nah, profil ini yang bisa kita lihat ada rangkuman ya, rangkuman dari sebuah perusahaan ya, fundamental dari sebuah perusahaan. Ya. Kita bisa lihat di sini ada EPS ya, saya sendiri juga nggak tahu EPS itu apa gitu ya. Nah ini ada hitung-hitungannya, kemudian ada dividen ini saya bagi-bagi laba gitu ya, bisa hasil bagi usaha kalau misalnya koperasi gitu ya. Nah itu per saham itu misalnya Rp500. Kalau Anda punya satu lembar saham, maka satu lembar sahamnya Anda dapat Rp500. Tinggal kalikan Anda punya berapa lembar saham. Gitu ya. Nah, semuanya dilihatkan seperti ini ya. Semuanya dilihatkan seperti detail seperti ini. Kita juga bisa melihat data analitiknya di sini. Ya, periodenya juga sama, periode bulanan atau periode harian, bulanan, mingguan ya. Kita bisa lihat volumenya, kemudian siapa yang tradernya. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian di sini juga kita bisa membandingkan performance-nya. Ya, performanya dari tahun ke tahun itu bagaimana di sini. Nah, artinya dengan data seperti ini, nah nantinya masyarakat itu bisa membeli saham ini dengan informatif. Artinya apakah dia mau membeli saham ini gitu ya. Dengan data seperti ini, keputusan tetap di tangan pembelinya ya. Tapi data ini adalah data penunjang untuk mendukung keputusannya user yang mau membeli saham. Gitu ya. Nah, sahamnya banyak sekali di sini. Tidak hanya INTB saja. Ya. Ada saham-saham yang cukup terkenal. Anda juga bisa lihat juga untuk di Badan Statistik ya. Badan Statistik. BPS. Ini juga banyak sekali data-data analisa yang bisa Anda gunakan untuk keperluan apapun. Ya, misalnya untuk keperluan kependudukan. Nah, nanti tinggal bisa kita lihat ini ya, misalnya distribusi jabatan manajer menurut jenis kelamin tahun 2016 sampai 2019. Nah, ini ada data
rangkumannya. Ya, data rangkumannya seperti ini. Nah, itu bisa Anda lihat. Juga bisa diklik. Nah, tentunya data-data ini kan punya data transaksi yang lumayan banyak gitu ya. Data kependudukan itu kan data transaksi untuk masuk keluarnya kan banyak, dan ini dirangkum jadi satu seperti ini. Nah, ini butuh sebuah cara supaya data yang dimunculkan itu bisa cepat. Nah, itu salah satu contoh yang bisa saya berikan. Sebelum saya lanjut ke topik pembahasan kedua, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan dulu di desain data warehouse. Nanti topiknya di sini adalah pengantar, kita bahas kembali, kemudian multidimensional data model, lalu mempertimbangkan dalam membuat desain, implementasi desain, tes desain sama contoh desain itu di minggu depan. Oke. Nah, di sini diingatkan kembali bahwa database warehouse itu terpisah dari database untuk operasional. Jadi, database operasional ini tidak kita ganggu. Ya, biarkan dia tetap beroperasi secara normal, tetapi di balik itu kita bisa mengimport datanya ke database yang terpisah, kita namakan database warehouse. Nah, kemudian perbedaan utamanya dituliskan dua itu menurut desain dan tujuan. Ya. Jadi kalau tujuan dulu yang kita bahas, warehouse atau OLAP di situ adalah efisiensi waktu query. Kemudian transaksi OLTP itu tujuannya adalah efisiensi storage. Ya, dua hal yang berbeda, adik sekalian. Kalau yang pertama, OLTP yang ada di BMS yang kita pelajari, nah dia tujuan utamanya adalah efisiensi storage. Nah, tujuannya mengapa kok ceritanya kok efisiensi storage, Pak? Gitu ya. Ya mungkin ceritanya di masa yang lalu bahwa hard disk itu atau storage itu pada waktu itu memang cukup langka, katakanlah ya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah hard disk yang gede tempat penyimpanannya itu susah kita dapatkan pada waktu itu. Beda dengan yang sekarang ya. Nah sehingga orang pinginnya bahwa ya nggak perlu data itu nggak perlu disimpan double-double di tabel-tabel yang terpisah-pisah. Contohnya misalnya data nilai katakanlah ya, atau di sistem informasi akademik. Nah, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai. Tabel mahasiswa itu kan pasti ada nama. Entitas mahasiswa pasti ada nama. Kemudian transaksi nilai, apakah ada nama mahasiswa di situ? Seharusnya tidak ada. Ya, di konsep RDBS-nya itu dia cukup dilingkan di tabel mahasiswa. Namanya nanti ngeling atau melihat di tabel mahasiswa. Nah, sehingga dengan mengabaikan atau mengeliminasi data-data yang double-double tadi, yang ditulis juga di tabel nilai, alangkah baiknya nggak perlu kita tulis ulang data mahasiswa itu atau nama mahasiswa itu di tabel mahasiswa. Ya, cukup di tabel mahasiswa. Nah, tapi kemudian yang lain itu kalau kita hanya menyimpan di tabel mahasiswa, kalau kita update data, itu update datanya cukup di tabel mahasiswa saja kalau ada nama yang berubah. Tidak perlu semua tabel. Nah, itu kegunaannya. Kemudian, kalau yang OLAP sendiri, hal itu diabaikan. Ya, hal itu diabaikan. Karena begitu nanti efisiensi storage, ya berarti kita punya banyak tabel. Tapi dia ringkes. Tapi dengan adanya nantinya dia join tabel, itu justru mengorbankan waktu query. Ya, nanti kan kalau RDBMS itu kan semakin banyak tabel. Semakin banyak tabel, maka
ada join-nya di situ ya, banyak join di setiap tabel yang kita gabungkan, sehingga waktu datanya habis untuk, atau waktu query habis untuk join tabel antar dua buat antar satu atau dua, minimal dua ya, minimal dua atau tiga atau lebih tabel yang dijoinkan. Nah, sedangkan yang di warehouse itu minimal join atau tabel-tabel yang ada ya itu tidak dipecah-pecah lagi. Tidak apa-apa tabel yang satunya itu nanti ada data yang kembar, ya data yang kembar berulang terus, tidak ada masalah, ya karena dia tujuannya adalah mengeliminasi tabel-tabel yang ada, jadi dia meminimalkan tabel yang terbentuk. Kemudian secara desain itu wajib kalau warehouse itu menggunakan multidimensional data model. Kemudian kalau yang yang sistem operasional biasa itu menggunakan konsep ERD. Ya, jadi kita kalau yang OLTP itu kan kita belajar masalah entitas, ya atribut, kemudian relasi gitu ya. Kemudian kita hubungkan rasio kardinalitasnya seperti apa. Nah, tahapannya kan seperti itu ya, sampai dengan normalisasi. Kalau yang multidimensional data model itu melihat dimensinya saja, gitu ya, dimensi dan apa yang hendak kita keluarkan dalam analisa data. Jadi langsung melihat dimensinya apa, ya, dimensi yang mau dimunculkan apa, gitu ya. Lalu apa yang kita hitung. Nah, jadi pendekatannya agak berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian dijelaskan di sini apakah multidimensional data model itu. Ya, kalau di teorinya dia berbasis subjek, ya, jadi dia langsung menuju ke sebuah sistem ya, sistem stok, sistem penjualan dan seterusnya. Kalau yang RD-nya berbasis objek, ya berbasis objek itu satuan terkecilnya apa? Misalnya di data akademik itu ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, dan seterusnya. Kalau ini dari subjeknya, yang mau dilihat apa? Ya, kalau yang di sistem informasi akademik, ya itu yang kita lihat adalah performa dari kehadiran dosen misalnya. Ya. Kehadiran dosen itu ngajarnya bagaimana? Maka kita melihatnya di satu subjek itu, satu subjek yang utuh. Ya. Ada lagi misalnya melihat dari performa mahasiswanya. Ya. Jadi subjeknya judulnya performa mahasiswa. Nanti performa mahasiswa tadi itu dimensinya apa saja. Ya. Kalau yang sistem informasi akademik yang transaksional kan enggak. Dia sistem utuh yang besar ya, sistem informasi akademik, tapi di dalamnya ada beberapa objek. Nah, setiap objek harus kita buat entitas-entitas baru, kemudian kita hubungkan, gitu ya. Kalau ini kita melihat subjeknya mau menghitung apa, gitu ya, mau menganalisa apa, gitu ya. Jadi yang ditanyakan dulu adalah mau menganalisa apa sih dari sistem informasi akademik ini? Nah, seperti itu. Tapi kalau yang lihat itu kan kita membangun sebuah sistem informasi akademik secara transaksi, gitu ya. Sistem besarnya, kemudian kita akan membuat pecahan-pecahan di dalamnya. Di mana kalau objek data kita lihat di entitas-entitasnya masing-masing. Nah, kemudian dia berisi data-data yang telah tervalidasi, kemudian berisi data historical, data masa lalu, kemudian terintegrasi, dan mudah diakses. Dan nanti multidimensional data model sendiri itu direpresentasikan dalam bentuk data cube. Nah, apa itu data cube? Data cube sendiri adalah representasi kumpulan data dalam multidimensi. Nah, meskipun dinamakan cube, namun dapat merepresentasikan data dalam n dimensi. Cube sendiri itu kan kubus ya. Kubus itu 3 dimensi. Nah, ada X, ada Y, sama Z. Dimensinya itu ya, dimensi X, dimensi Y, sama dimensi Z. Jadi nanti dimensi X itu
dimensi Z, dimensi Y sama dimensi Z itu pasti punya nilai sendiri-sendiri, dan itu nanti akan digabungkan jadi satu. Meskipun dinamakan data cube, dia bisa merepresentasikan data dalam n dimensi. Minimal satu ya. Dan dimensi yang berikutnya tak hingga sesuai dengan kebutuhan analisa datanya. Contoh data cube yang 0 dimensi. Ya, 0 dimensi, yang nggak ada dimensinya, ya sebenarnya ini bukan data cube ya, karena dia 0 dimensi. Total gini aja, nggak jelas ini, keterangannya apa. Total penjualan apa ini? Gitu ya. Kalau ada ini ya, data total 1 juta, gitu ya. Total apa ini gitu ya? Nggak punya keterangan dia, nggak jelas. Ini nggak punya makna, nggak punya meaning ya, nggak punya arti. Nah ini bukan yang kita tuju itu ya. Nah yang kita tuju adalah ini ya, minimal 1 dimensi lah, gitu ya. Ada total penjualan untuk waktu tertentu. Ya, total penjualan dalam waktu tertentu, yaitu waktu 1, waktu 2, dan waktu 3. AA itu nilai ya, nilai numerik. AA ini nilai numerik. Misalnya ini terjual 1 juta unit, waktu 2 terjual 2 juta unit, waktu 3 terjual 1,5 juta unit. Waktu 1 ini misalnya bulan Januari, ini waktu 2 bulan Februari, tahun sekarang misalnya. Ya. Kemudian ada lagi analisa data 2 dimensi. Ada waktu 1, ada barang 1, dan barang 2. Barang 1 ini misalnya adalah sabun mandi. Kemudian yang barang 2, sabun colek misalnya. Ini toko retail misalnya. Dari bulan ke bulan itu terjual berapa? Gitu ya. Nah, itu terlihat dari sini. Ya, AA, BB, CC, DD, EE, FF. Ini adalah nilai numerik saja. Karena analisa data itu yang bisa kita lihat itu ya nilai numeriknya ya. Nilai numeriknya, bukan nilai detailnya ya, nilai numeriknya. Kemudian ada contoh data 3 dimensi. Contoh data dimensi, 3 dimensi tadi, kalau kita lihat tadi ada waktu 1, ada barang 1, ada bulan Januari, sabun mandi, kemudian dijual di lokasi mana? Misalnya di daerah Surabaya, terjual berapa? Itu kalau lokasinya memang sudah per kota gitu ya. Lokasi 2 Sidoarjo, lokasi 3 Gresik, lokasi 4 adalah Mojokerto misalnya. Itu bisa kita lihat, kita pastikan. Ya. Kemudian yang 4 dimensi. Nah, penjual 1 atau sales 1 tadi ini menjual di lokasi mana saja gitu ya. Misalnya dia di 4 kota, katakanlah. Nah, tiap 4 kota tadi di penjualan 1 atau sales 1 dia terjual berapa? Sales 2 itu juga begitu, lokasi yang sama tetapi di sales 2 itu akan terlihat seperti itu. Nah, dengan kita melihat ini, kita juga nanti bisa mengelompokkan data itu per lokasi, semuanya kita gabung. Lokasi 1 kita gabung untuk semua penjual. Ya. Kemudian barang 1 kita kelompokkan ya untuk semua penjual. Itu bagaimana? Nah, sehingga kita bisa punya gambaran nantinya dengan cara seperti ini, itu para manajer ya, atau pengambil keputusannya bisa menentukan, oh ternyata penjual 1 ini performanya bagus. Ya, penjualannya dari tahun ke tahun meningkat. Ya, maka yang harus saya lakukan adalah saya mempromosikan penjual 1 atau sales 1 ini, saya naikkan gajinya. Karena performanya bagus. Sedangkan penjual 2, loh ini kok performanya jelek gitu ya. Dari tahun ke tahun kok buruk terus turun. Nah, kita bisa melakukan justifikasi bahwa penjual 2 ini ya harus kita bina. Ya. Entah itu ya kita kasih peringatan gitu ya untuk meningkatkan penjualannya atau bahkan di PHK. Nah, itu kalau di swasta seperti itu deh ya, kejam. Ya. Jadi kalau performanya turun ya ini ya bisa bahaya. Gitu.
Atau pada sebuah lokasi itu kok dia penjualannya turun. Lokasi tertentu misalnya Sidoarjo kok turun di produk ini. Maka yang harus saya lakukan apa? Oh, saya harus promosi lebih gencar di daerah Sidoarjo. Saya harus memberikan promosi yang lebih menarik supaya warga Sidoarjo bisa tahu barang saya ini, ya, yang di Sidoarjo mungkin jarang terjual atau penjualannya nggak begitu laris, maka saya misalnya ada promosi-promosi di wilayah Sidoarjo. Sehingga nanti di warga Sidoarjo ini tahu, sehingga bisa membeli produk yang saya jual. Nah, itu ya tujuan dari analisa data. Kemudian berikutnya adalah bagaimana membuat multidimensional data model. Nah, di data warehouse sendiri itu tabel dikenal hanya dua macam saja, yaitu tabel fakta atau fact table, kemudian yang kedua tabel dimensi atau dimension table. Ya. Jadi di istilah data warehouse sudah kita kenal, yang pertama itu multidimensional data model ya. Tadi juga ada OLTP, ada OLAP ya. OLAP itu online analytical processing yang berbasis analytical ya. Yang OLTP itu yang transaksional, yang SIM biasa. Jadi Anda mengenal istilah itu, dan ini ada istilah baru lagi yaitu fact table dan dimension table yang hanya ada istilah ini di data warehouse. Fact table itu isinya measure dan foreign key. Ya. Foreign key sama measure saja. Measure itu adalah nilai data analisa, ya. Nilainya numerik measure itu. Kemudian dimension table itu atribut sumbu atau keterangannya, isinya adalah primary key dan keterangan. Ya. Jadi istilah di dalam tabel data warehouse itu hanya dua ini ya, kalau nggak fact table atau dimension table. Kemudian berikutnya ada skema yang bisa kita wujudkan untuk membuat model data multidimensi. Dasarnya cuma dua sebetulnya ya, star schema sama snowflake schema. Yang fact constellation schema itu gabungan antara star schema dengan snowflake schema, atau star schema dengan star schema, atau snowflake schema dengan snowflake schema. Ya, jadi fact constellation schema itu campuran, sebetulnya dia bukan dasar dari skema model data multidimensi. Tapi dia gabungan dari beberapa star schema ataupun snowflake dengan snowflake, atau campuran star schema dengan snowflake. Gabung jadi satu. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam cube dan skema multidimensi, ya dimensinya ini kan dimensi X, dimensi Y. Ya, punya titik ini. Ya, punya titik ini. Jadi dimensi X, dimensi Y, dimensi Z itu punya keterangan, kemudian dia ketemu di nilai berapa. Oke, kita langsung ke contoh desain star schema yang biasa dicontohkan dalam data warehouse itu adalah studi kasus data warehouse untuk penjualan retail. Ya, penjualan retail atau penjualan barang lah ya. Nah, dimensi dari sebuah penjualan barang itu yang jelas kapan barang itu terjual tadi yang sudah dicontohkan di 4 dimensi multidimensi data model tadi yang dicontohkan ya. Nah, itu yang pertama tadi yang kita lihat adalah waktunya kapan ya. Itu masuk ke time dimension. Jadi kita membuat dulu sebuah tabel dimensi dulu. Keterangannya apa dulu gitu ya. Oh, yang kita lihat adalah tadi yang kita putuskan, yang kita lihat pertama adalah waktunya. Nah, waktunya itu kan macam-macam ada adik sekalian ya. Waktunya itu dalam tahun ataukah dalam quarter ya. Quarter sendiri kan periode 3 bulanan ya. Bulan atau kuartal pertama itu Januari, Februari, Maret. Kuartal kedua itu April, Mei, Juni.
Kuartal ketiga itu Juli, Agustus, September. Ini kita sudah mendekati akhir kuartal ketiga. Nah, kalau mungkin Anda perhatikan di pemerintah ya, resesi. Nah, resesi itu juga dihitung pada kuartal ini. Kalau 2 kali berturut-turut kuarternya atau periode triwulannya itu negatif, itu dinamakan resesi. Konsep ekonominya gitu, teori ekonominya seperti itu. Periode 3 bulanan. Ya. Jadi nanti di akhir September ini nah, ada kuartal ketiga laporan dari kondisi ekonomi Indonesia. Apakah dia below negatif atau di bawah angka 0, itu kalau 0 di bawah negatif lagi, atau sorry, di bawah 0 lagi berarti kan negatif. 2 kali berturut-turut dinamakan resesi. Resesi itu cuma istilah. Resesi itu cuma istilah ya. Istilah bahwa 2 kali berturut-turut minimal itu kondisi ekonominya atau pertumbuhan ekonominya itu negatif. Ya, kalau negatif itu apa, Pak? Ya, Anda bisa tanya atau browsing-browsing di internet ya. Saya juga bukan dosen ekonomi ya, bukan bisa menjelaskan secara detail apa itu resesi, tapi anggapan saya adalah resesi itu tidak ada pertumbuhan ekonomi, ya artinya uang yang beredar di masyarakat, ya bukan uang ya, tapi saya nggak bisa menjelaskan lebih detail, takutnya salah gitu ya. Tapi yang jelas adalah konsep resesi itu pertumbuhan ekonominya negatif. Ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Ya saya bukan dosen ekonomi, Anda bisa searching di Google ya, ataupun orang-orang ekonomi yang berkompeten di dalam. Nah, kemudian ada juga kapan lagi, kapan bisa kita hitung penjualan itu? Bisa kita hitung dalam bulan juga ya, months. Kemudian kita bisa hitung juga penjualan day of weeks ya, pada hari keberapa ya, di minggu itu ya, day of weeks. Kemudian tiap hari itu masuk ke D. Kemudian jangan lupa ada primary key-nya. Primary key sendiri itu biasanya kalau di RDBMS ya, itu adalah nomor unik auto number saja, biasa seperti sama. Ya. Nanti kadang-kadang kita pakai relation table juga, ya, tetapi tidak full 100% kita pakai semua yang di ERD ya. Oke, setelah kita gambarkan tabel dimensinya waktu, kita lagi tadi melihat juga yang nama barangnya. Nah, nama barang itu akan masuk di sini dicontohkan di item dimension atau nama barangnya. Nah, nama barang itu nanti bisa kita lihat juga dia tipenya apa, ya tipe barangnya misalnya tipe barang sabun mandi katakanlah ya. Nanti brandnya kan macam-macam, ada Lifebuoy, ya ada Gift, ada Lux dan seterusnya ya. Kemudian supplier type-nya ya, dia dari eceran atau dari grosir misalnya ya. Kemudian baru nama barangnya ya. Ya, kan ada sabun mandi, Lifebuoy yang rasa jeruk misalnya ya, dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini ada primary key-nya. Lalu berikutnya adalah lokasi ya, lokasi. Nah, lokasi juga kita tulis, tapi lokasi itu juga bisa macam-macam ada di sekalian. Nah, lokasi bisa kita kelompokkan misalnya per negara, kemudian bisa kita kelompokkan per provinsi, kita bisa kelompokkan per kota, bisa kita kelompokkan per kecamatan, kelurahan, ataupun jadi cukup ini sampai city sama state saja. Kemudian primary key-nya. Baru nanti di branch dimension atau penjualnya, atau sales-nya ya. Ada branch type, ada branch name, sama branch key. Nah, setelah itu, baru kita membuat tabel faktanya. Tabel faktanya berisi foreign key dari tabel-tabel dimensinya. Kemudian, analisa datanya dalam bentuk numerik, kita namakan ini measure ya. Kita ingin menghitung apa? Jadi penjualan
dalam dolar, kemudian penjualan dalam unit, penjualan rata-ratanya. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Nah, ini ada keterangannya. Dimension table kita isi dulu, kemudian baru nanti tabel fakta. Dan ini adalah measurenya. Nah, di chart skema itu bentuknya seperti chart skema. Ya, ada satu tabel fakta di tengah-tengahnya, kemudian sekelilingnya hanya satu level saja, itu adalah tabel dimensi. Kalau RDBMS itu pasti nanti misalnya super tab-nya itu ada tabel sendiri. Tab-nya ada tabel sendiri, ada brand-nya ada tabel sendiri, country ada tabel sendiri, provinsi ada tabel sendiri ya. Nah, kalau kita joinkan semua, nah itu kan banyak join, sehingga butuh proses query yang cost-nya akan lebih lama. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah yang bentuknya snowflake. Nah, ini semi-semi memanfaatkan konsep PRD ya, di mana ada referensi di sini. Sehingga perlu dinormalisasi. Sehingga efficiency storage ini agak dipakai, cuma di sini levelnya masih hanya cukup level 2 saja. Dan tidak semua itu harus dipecah seperti ini. Ya. Jadi misalnya kalau ERD biasa, ini provinsi sama country akan dipecah lagi, tapi ini cukup satu level lagi. City ini digabungnya tetap jadi satu, isinya adalah city, provinsi, sama country. Ya, jadi dia nggak mecah banyak tabel lagi. Jadi levelnya cuma level 2 saja. Dan ini dinamakan snowflake schema. Atau skema salju ya. Kalau skema salju kan ada cabangnya cuma satu. Ya, cuma satu seperti ini. Sorry, 2 ya. 1 setelah level pertama. Jadi levelnya sampai level 2 saja. Nah, itu yang snowflake. Nah, kalau yang disarankan, ya itu disarankan pakai star schema. Ya, pakai star schema. Jadi nanti desain kita dalam data warehouse ini kita biasakan pakai star schema saja. Jadi kita denormalisasi, kita jadikan satu saja dalam satu tabel dimensi. Tetapi tiap dimensi ini bisa kita pecah secara jelas. Ya, kayak entitas ya modelnya ya. Kita pecah secara jelas supaya nanti kita bisa memecah data itu sesuai dengan dimensinya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah yang fact constellation. Ini contohnya star schema subjeknya adalah pengiriman barang. Ya, kebetulan dia juga punya item yang sama, item dimensinya yang sama, yaitu time, item, sama location ya, sama ya. Sedangkan yang baru tambahan dimensi untuk shipping itu adalah yang shipper. Dimensi shipper, siapa pengirimnya. Kemudian berikutnya yang tadi yang subjek sales atau penjualan itu digabung jadi satu. Dimensinya ini dinamakan fact constellation schema. Jadi sebetulnya dia 2 star schema, tapi jadikan satu. Nah, namanya fact constellation schema. Nah, sehingga minimal 2 star schema atau 2 fact constellation schema atau 1 star schema dengan fact constellation schema. Nah, itu membentuk, satu star schema dengan snowflake schema, dia akan membentuk fact constellation schema. Dan berikutnya di sini arsitektur data warehouse ya, dijelaskan lagi, diperjelas lagi di sini ya, bahwa nanti sumber datanya itu bisa dimanfaatkan oleh analisa data mining atau ini ya data mining, atau cukup langsung dikeluarkan dalam bentuk laporan seperti yang saya contohkan tadi di penjualan saham atau di BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi kan keluar langsung hasilnya. Ya, yang mengolah sendiri adalah si user. Kita sajikan data seperti itu, nanti keputusannya tetap si user. Nanti kalau data mining itu ada sebuah kesimpulan kalau data mining. Ya, kesimpulannya gini, kalau misalnya harga saham tadi
ternyata yang membeli saham itu rata-rata umur 30 tahun sampai 40 tahun. Yang dibeli itu saham dengan kapasitas itu di atas modal 1 triliun misalnya. Data mining seperti itu. Dia sudah bisa memberikan sebuah kesimpulan. Nah, dengan kesimpulan itu, orang lebih yakin bahwa, saya akan membeli saham ini. Karena saya mengikuti rata-rata orang membeli saham pada umur sekian dan membeli saham pada nilai saham atau nilai asetnya itu di atas 1 triliun. Saya ikut-ikut orang karena sistem menunjukkan gitu, memberikan kesimpulan seperti itu. Tapi kalau analisis sama query report itu enggak. Kita disajikan data gitu ya, kita olah sendiri. Kita putuskan sendiri berdasarkan data yang ada. Nah, itu adik-adik sekalian yang bisa saya jelaskan dari jadi ada pertanyaan di Snowflake mana dimension table, mana fact table-nya. Jadi dimension table-nya sendiri itu ya ini ya, saya garis aja ya. Jadi yang masuk ke dalam dimensi ya ini. Ya, ini yang saya lingkari adalah dimensi. Ya, ini juga. Bedanya apa? Nah, kalau yang star schema itu cuma cukup sampai sini ya. Cukup sampai level pertama. Sedangkan yang Snowflake itu ketambahan level kedua di dimensinya. Ya, cuma satu level pecahan lagi gitu ya. Nggak ada level yang ketiga dan seterusnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Snowflake schema. Ya. Dan ini ya agak semi mengikuti normalisasi, ya, mengikuti menghilangkan redundan untuk kebutuhan minimal storage, cuma nggak terlalu ya. Ya masih seperempatnya dari normalisasi. Gitu ya. Oke, itu jawaban saya. Mungkin ada yang tanyakan yang lain atau masih kurang jelas? Jadi untuk yang table-nya itu pasti cuma satu yang isinya itu foreign key dari tabel dimensi tadi Pak ya? Iya, betul. Kalau pecah lagi nanti jadinya DBMS biasa dan itu tidak mencapai atau tidak tercapai tujuan data warehouse. Ya. Tapi yang Snowflake ya cukup pecahannya sampai 2 level. Berarti pasti yang diisi itu dimension tabel dulu baru dapat tabelnya Pak ya? Iya. Jadi nanti yang kita desain itu dimensi dulu, baru terakhir adalah fact table. Fact table itu terakhir. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Permisi Pak, mau tanya Pak. Tadi Silakan. kan disebutkan bahwa Fact Collection itu gabungan star schema sama Snowflake Pak ya? Fact constellation, betul. Ya, berarti apabila terdapat 2 star schema atau 2 Snowflake itu saling berhubungan, misalkan 2 star schema aja Pak, tapi saling berhubungan. Apakah bisa disebut Fact Collection, Fact Constellation? Ya. Jadi selama ada 2 subjek yang berhubungannya itu di dimensinya ya, itu sudah dinamakan fact constellation, walaupun jenisnya sama ya, antar star schema dengan star schema, atau Snowflake dengan Snowflake itu juga masuk ke fact constellation, atau star schema dengan Snowflake itu juga bisa dikatakan fact constellation schema. Yang gabung di sini adalah dimensinya ya, yang gabung adalah dimensinya.
Itu sudah dikatakan fact constellation schema. Kebetulan saja ini tabelnya dimensinya sama. Sama persis terhadap datanya juga ya. Kalau datanya ternyata sudut pandangnya beda, ya nggak bisa kita gabung, walaupun tabelnya sama. Mungkin isinya beda, waduh ya nggak bisa ya. Nah ini isinya sama persis. Bisa digunakan di fact table yang berbeda. Nah, nanti dengan Anda sudah mendesain ini, kemudian ditaruh ke tabel atau ke database manapun, ini sudah masuk ke data warehouse. Sudah masuk ke konsep data warehouse. Ini desainnya saja, nanti kan ada tahapan yang lain deh ya. Tahapan ETL-nya kan belum. Tahapan nanti tuningnya juga belum. Ya, karena dengan desain ini hanya satu saja yang sudah kita penuhi. Nanti yang belum kita penuhi adalah tuningnya ya. Tuningnya ini kan tuning terakhir ya. ETL-nya itu kan lumayan menghabiskan waktu untuk proses data warehouse-nya karena justru yang sulit itu adalah ETL-nya. Tetapi saya tidak mengajari Anda bagaimana membuat program ETL ya. Tapi nanti kalau misalnya cukup waktunya saya akan mengajari Anda, mungkin tool-nya Pentaho itu ada ya. Itu yang bisa dipakai ya untuk ETL supaya lebih cepat. Tapi ada yang pakai program biasa gitu ya, di manual biasa, di filter biasa gitu ya, atau pakai query ya, pakai query, di query, hasil query-nya itu langsung dimasukkan ke data warehouse, itu bisa saja. Jadi tekniknya macam-macam. Ya, tekniknya macam-macam. Tapi saya tidak mengajari Anda coding-nya ya. Tapi nanti akan kita pelajari yang OLAP ini ya, OLAP server ini. Di Oracle itu ada nanti analitiknya atau hasil reportnya itu sudah otomatis. Anda nggak perlu coding, karena sudah ada tools-nya. Nah, itu langsung keluar reportnya. Ya, dengan data yang ada itu sudah keluar reportnya secara otomatis. Ya, pakai tools. Ya. Ada juga yang mahasiswa bimbingan saya itu mengeluarkan reportnya, itu nggak pakai tools, murni coding. Nanti akan saya jelaskan contohnya di minggu depan. Ya, minggu depan topiknya adalah implementasi desain data warehouse. Jadi contoh-contoh dari beberapa contoh, nah itu Anda bisa perhatikan. Kalau ini masih membayangkan dulu ya, membayangkan data warehouse penjualan. Oh, ternyata konsepnya tadi seperti itu, membuat data warehouse-nya. Desain tabelnya maksud saya. Desain konseptual. Konsep nanti fisiknya setelah kita beberapa contoh sudah kita lakukan, baru kita nanti ke implementasi. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliah online-nya saya cukupkan sekian. Ya, Anda bisa konsentrasi untuk mengerjakan tugas workshop ini, kemudian segera Anda bisa kumpulkan di classroom yang sudah saya sediakan. Baik, adik-adik sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya berikan di hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu depan pada topik yang lain. Tetap semangat, selamat beraktivitas, dan selalu sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.